Berharap semua baik-baik saja. Mira tetap menyiapkan sarapan untuk suaminya. Walaupun semalam dia tidak tahu kemana perginya sang suami. Mas, siapa perempuan ini? Ini Ratna. Mulai sekarang, dia tinggal di sini. Tinggal di sini. Mas, aku ini istrimu. Kok ada perempuan lain masuk rumah kita? Istri. Astaga, aku kira pembantu. Baju lecek, bau keringat lagi. Pantes aja Mas Andi ogah sama kamu. Mana tahan Mas Andi seranjang sama cewek model gini. Mas, aku mulai dari nol. Aku rela lapar, rela dihina, asal kamu bisa berdiri. Semua yang aku punya, aku kasih buat kamu, Mas. Kenapa balasannya begini? Udah Mbak, jangan drama. Kalau kamu memang baik, Mas Andi nggak akan lari ke aku. Nyatanya, aku yang dipilih. Ngaca aja deh, bibir pecah-pecah gitu gimana bisa muasin Mas Andi. Lihat bibirku, lembut gini Mbak. Tiap detik aku kasih lip balm. Mas, tolong bilang ini cuma salah paham. Bilang kalau aku masih istrimu. Cukup. Aku bilang Ratna ada di sisiku sekarang. Mulai hari ini, dia yang aku anggap istri. Kamu jangan ikut campur lagi. Dengar tuh Mbak, Mas Andi udah anggap aku istri. Mbak mundur aja, jangan bikin malu diri sendiri. Malam ini Mbak tidur di ruang kamu aja. Tapi kalau mau bantu masangin kondom boleh Mbak. Kami belum ada rencana punya anak. Astaga, segitu rendahnya aku di mata kalian. Cobaan apa ini? Hari itu, cinta yang ia jaga dengan sepenuh hati hancur di depan matanya. Dan lebih perihnya lagi, penghinaan itu datang dari orang yang dulu ia sebut suami. Tapi penderitaan Mira baru saja dimulai. Dia sudah berkorban segalanya untuk suaminya. Tapi balasannya justru dibuang seperti sampah. Mas, apa salahku? Aku sudah mencoba jadi istri yang baik, selalu ada untukmu, bahkan saat kita tak punya apa-apa. Aku rela lapar, asal kamu bisa makan. Aku rela sakit, asal kamu tetap kuat. Tapi kenapa? Kenapa balasannya begini? Mira bukan hanya kehilangan rumah dan suami, tapi juga kehilangan segalanya. Kemapanannya direbut oleh suami yang sekarang meninggalkannya. Dia merasa lapar, sendirian, dan tak tahu harus kemana. Ya Tuhan, aku lapar banget. Perutku kosong, rasanya melilit. Tapi aku nggak punya apapun. Kalau aku minta, pasti aku terlihat hina. Dek, muka kamu pucat banget. Kamu kenapa? Duduk di sini aja dari tadi. Maaf Tante, aku cuma numpang duduk sebentar aja kok. Aku nggak apa-apa. Kamu belum makan ya? Tante, ada ayam geprek sisa, masih hangat. Kamu makan ya? Ayam geprek. Ya Tuhan, aku benar-benar lapar. Tapi kalau aku terima, apa aku masih punya harga diri? Aku takut dianggap pengemis. Kamu jangan banyak mikir. Makan itu kebutuhan loh.
Gak ada yang hina dari menerima kebaikan. Tapi Tante, aku nggak punya apa-apa buat ganti. Dengar ya, kadang Tuhan kasih kesempatan kita untuk berbagi. Dan malam ini, kamu adalah tamu yang Tuhan kirim untuk saya. Ambil, makanlah. Jaga dirimu dulu. Terima kasih Tante. Semoga Tuhan balas kebaikan Tante. Kalau kamu nggak ada tempat tidur malam ini, menginaplah di ruko saya. Saya juga sendirian di sini. Terima kasih Tante. Kalau boleh, aku tidur di depan ruko Tante saja. Tante paham. Tante pernah di posisi kamu. Setelah semua yang pernah Tante alami, Tante tidak menyalahkan kamu karena tidak bisa lagi percaya dengan orang. Maksudnya gimana Tante? Jangan terlalu lama berduka. Buka lagi hati kamu. Terima kebaikan Tante. Kamar Tante memang kecil. Ranjang pun cuma satu. Tapi Tante mau berbagi sama kamu. Agar kamu tahu bahwa masih banyak cara untuk hidup bahagia di dunia ini. Ya Tuhan. Aku sudah dibuang, diremehkan. Tapi Engkau masih kirimkan orang baik untuk menolongku. Apakah ini tandanya aku harus tetap bertahan? Malam itu, Mira makan dengan air mata. Antara harga diri dan kebutuhan, ia akhirnya memilih hidup. Dan dari situlah, secercah cahaya kecil kembali menyala di hatinya. Walaupun masih ada rasa curiga yang hinggap di hatinya.